Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Sahara Rohma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Aisyah binti Abi Bakar. Nama aslinya adalah Aisyah binti Abi Bakar bin Abi Quhafah. Nama familiarnya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiqah Ummul Mukminin Humairah atau binti As-Siddiq. Orang tuanya adalah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Abu Bakar sendiri dikenal dengan gelar As-Siddiq. Ummu Ruman, dia berasal dari suku Quraisy, kabilah Taimi di pihak ayahnya, dan dari kabilah Kinanah di pihak ibunya. Aisyah juga memiliki ketersambungan nenek moyang dengan Nabi SAW. Moyang Aisyah bertemu dengan moyang Rasulullah di kakek yang ke-7, sementara moyang Aisyah dari pihak ibunya bertemu di kakek yang ke-11 atau ke-12. Aisyah adalah istri dari Rasulullah, di mana ia menjadi istri ketiga setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Terdapat berbagai pendapat mengenai pada umur berapa sebenarnya Rasulullah menikahi Aisyah. Sebagian besar referensi, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menyebutkan bahwa upacara pernikahan tersebut terjadi di usia 6 tahun dan Aisyah diantarkan menuju rumah tangga Muhammad sejak umur 9 tahun. Aisyah tidak memiliki momongan, tetapi ia menganggap anak saudara perempuannya, Asma, yakni Abdullah bin Az-Zubair, sebagai anak sendiri. Dengan inilah Aisyah dipanggil dengan kunyah Ummu Abdullah. Aisyah dilahirkan di Mekah 4 atau 5 tahun setelah Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Aisyah wafat di rumahnya di Madinah pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah atau 16 Juli 678 Masehi. Beberapa periwayat menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Muawiyah. Sahabat Nabi Abu Hurairah memimpin penguburannya setelah sholat tahajud dan ia dikuburkan di Jannat Al-Baqi. Sifat fisik, Aisyah memiliki paras yang cantik dan kulit yang putih kemerah-merahan. Karena itu Rasulullah terkadang memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Humairah, wahai yang memiliki pipi yang kemerah-merahan, sebagai bentuk panggilan sayang. Sifat akhlak, baik dan murah hati. Dikutip dari buku berjudul Aisyah yang ditulis oleh Sulaiman An-Nadawi, Aisyah sering meminjamkan satu bajunya yang paling bagus untuk para pengantin untuk pesta pernikahannya. Selain itu, Aisyah juga mengurus dan merawat anak-anak yatim umat Islam. Sering membantu kaum perempuan. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah sadar bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu kaum muslimin. Ia selalu menjaga agar melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Taat kepada suami, Aisyah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasulullah. Ia sangat berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan dan membuat Nabi ridho. Aisyah sangat menjaga kerabat Rasulullah dan tidak menolak permintaan mereka. Sosok yang sederhana. Menjadi istri Nabi tidak membuat Aisyah menjadi sombong. Sebaliknya, ia terbilang sangat sederhana. Bahkan, ia hanya memiliki beberapa potong baju untuk dipakai sehari-hari. Menghindari gibah, Aisyah tidak mau membicarakan kejelekan orang lain, apalagi menyebut kejelekan istri Rasulullah yang lain. Aisyah malah pernah dengan lapang dada menyebut kelebihan masing-masing madunya dengan kata-kata terpuji. Kisah perjalanan mencari ilmu. Sekitar 10 tahun Aisyah mendampingi Nabi SAW dan selama itu pula dia banyak menyerap keluasan ilmu Rasulullah. Hari-harinya lantas dilalui dengan istiraman ilmu dari Rasulullah. Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak diturunkan. Dari sinilah dia memiliki wawasan dan keluasan ilmu, terutama dalam masalah-masalah keagamaan, baik yang dikaji dalam Al-Quran, hadis, maupun ilmu-ilmu fikih, karya dan prestasi. Di usianya yang tergolong masih cukup muda, ia telah menguasai hampir di seluruh bidang keilmuan, baik Al-Quran, Al-Hadis, fikih, dan qiyas, tauhid dan akidah, kedokteran, dan sebagainya. Sepeninggal suaminya Rasulullah, lebih kurang selama 50 tahun, Aisyah mengabdikan usianya untuk mengajar umat. Ia memberikan pemahaman kepada para perawi hadis, memberikan fatwa hukum atas persoalan yang membingungkan, dan menasihati umat sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, di bidang hadis, Aisyah termasuk dalam daftar nama-nama para sahabat yang mampu meriwayatkan hadis hingga mencapai angka ribuan, dan bahkan satu-satunya dari kalangan wanita. Kontribusi untuk Islam dan negara. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan dinamika umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW. 30 tahun lamanya Aisyah mengalami bagaimana pergantian kepemimpinan di bawah Khulafaur Rasyidin. Dalam masa itu, Aisyah berperan penting dalam mendidik umat Islam, utamanya generasi muda. Ia juga mendirikan majelis ilmu untuk kaum muslimah. Dari Aisyah pula, para sahabat mendapatkan pokok-pokok disiplin ilmu, semisalnya ilmu fikih dan tafsir Al-Quran. Di tahun-tahun awal peradaban Islam, Aisyah termasuk jajaran intelektual muslim mula-mula, selain Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Umar. Kisah inspiratif dari beliau. Aisyah hidup pada suatu masa ketika hak berkata dan berpendapat hanya ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan.
sama halnya dengan kebebasan dan harga diri. Namun, Aisyah tidak pernah merasakan kesusahan dalam menyampaikan katanya dan pendapatnya. Ia percaya bahwa selamanya ia adalah putri kata-kata. Ia jadikan sebagian besar kekuatannya dalam berkata sebagai tanda syukurnya kepada Allah dan sekuat tenaga memohon pertolongan kepadanya. Ia cerdas dan mencerdaskan. Ia baik dan menyebarkan banyak kebaikan. Banyak keutamaan yang ada pada diri Aisyah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.